warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ibu-ibu kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah ya, kita masih bisa diberi kesehatan sehingga kita masih bisa hadir pada pertemuan P2K2 bulan ini. Sebelum kita memulai pertemuan P2K2-nya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Pada pertemuan P2K2 bulan ini, kita akan membahas tentang kesehatan dan gizi. Tapi sebelumnya, saya akan bertanya kepada ibu-ibu, pada pertemuan P2K2 bulan lalu kita membahas tentang apa? Ya, benar sekali. Pada P2K2 bulan yang lalu, kita membahas tentang memulai usaha. Nah, di sini siapa yang sudah memulai usaha? Ya, bagus sekali. Yang sudah memulai usaha, ditingkatkan dan dipertahankan usahanya ya. Dan bagi yang belum, coba lagi digali apa potensi kita, usaha apa yang cocok, dan segera dimulai usahanya. Nah, tadi kelompok sehat sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Sekarang giliran dari perwakilan kelompok tinggi untuk menyampaikan hasil diskusinya. A few moments later. Ya, bagus sekali kelompok tinggi. Sekarang kita kasih kelompok tinggi tepuk mantul dulu ya. Oke, mulai. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Nah, sekarang kita akan menonton film tentang pemeriksaan kesehatan pada ibu hamil. Disimak baik-baik ya ibu-ibu. Aduh ibu kenapa? Kok ibu pucat begini bu? Ibu lemas ya? Ibu belum sarapan? Sakit? Saya pusing. Ada apa, Bu? Ini mas, tadi ibu ini tiba-tiba jatuh. Terus sekarang kayaknya lemas banget, nggak bisa berdiri gitu mas. Kalau begitu kita bawa ke puskesmas saja yuk. Darah merah pada istri bapak banyak berkurang. Dia tidak punya tenaga, membahayakan pula bagi si janin. Ya, saya mana ngerti, Bu. Itu kan urusan perempuan. Pak, Bapak harusnya belajar lebih mengerti tentang urusan ibu dan anak. Karena kalau bukan suami, siapa lagi, Pak? Caranya gampang kok pak, hanya perlu rajin ketemu dengan bidan. Contohnya suami saya yang ganteng ini, dia rajin ketemu sama bidan. Emangnya harus berapa kali periksa sama Bu Bidan? 4 kali selama hamil. Tetapi bapak juga harus menjaga makan makanan yang bergizi untuk istri bapak. Iya, istri sama anak bapak itu kurang bulat. Betul, dan jangan kelewatan minum tablet tambah darahnya. Paling tidak 90 tablet, 1 setiap harinya selama hamil. Suntik tetanus pak. Duh, macam-macam urusan ibu hamil. Selain periksa ke bidan, makan yang benar, nelen tablet. Terus, apalagi Bu Bidan? Masih banyak, Pak. Tapi Bapak nggak usah bingung. Tanyain aja sama saya. Yang penting diutamakan itu anak dan istri pak. Tuh kan, banyak yang bantu. Mari pak, ke dalam, lihat istri Ya, bapak. baik, Bu. Sampai ketemu besok ya, Pak. Ya, Waalaikumsalam. Iya. Minum ya? Makasih ya, Bu. Tadi pagi jadi ke bidan. Ya pasti jadi dong ya. Oh iya, ayah tahu nggak bidan tadi bilang apa? Katanya ibu rajin ke puskesmasnya ya. Paling ngobrolin kesana sini kan. Iya sih, tadi ibu itu ngobrolin waktu kita pacaran dulu ya. Pacaran? Kok jadi ke situ-situ sih ngobrolnya? Iya, ngobrolin penting kok ya. Penting gimana, Bu? Iya, ingat dulu ayah nungguin ibu umur 21 tahun, tapi ayah nikahin ibunya baru tahun lalu. Ya iya, kan baru punya uang, Bu. Iya sih, tapi untungnya kita punya rezeki. Jadi ayah itu nggak perlu nungguin ibu umur 35 tahun ya. 35? Memangnya kenapa, Bu? Bilang tuh tadi cerita, 4 terlalu, 3 terlambat ya. Maksudnya, Bu? Resiko kelahiran. Resiko kelahiran? Maksudnya? Ya, jadi maksudnya melahirkan terlalu muda di bawah umur 20 tahun, melahirkan terlalu tua di atas umur 35 tahun, mempunyai anak terlalu sering, atau terlalu dekat antara jarak anak yang lahir. Emangnya kenapa? Kalau terlalu dini atau terlambat itu bisa membahayakan jiwa ibu dan juga bayinya. Ibu tenang aja. Ayah gak minta anak banyak. 2 aja udah cukup kok. Yang penting, anak ayah cerdas, sehat, dan soleh. Ih, si ayah, kayak lagi pesen makanan aja sih. Oh iya, 3 terlambat itu apa ya? Nah, itu juga ada hubungannya dengan melahirkan. Yang pertama, telat mengetahui adanya masalah. Yang kedua, telat tiba di fasilitas kesehatan. Yang ketiga ini telat ditolong bidan ataupun dokter. Ibu nggak usah khawatir. Ayah seorang suami yang siaga, siap antar dan jaga. Benar ya, ayah harus terus jagain ibu dan bayinya. Atur aja sama bidan. Yang penting ibu melahirkan di puskesmas. Oh iya, udah ditanyain bayi ini kapan lahir? Ya udah dong ya.
Ya, kita sudah menyaksikan filmnya ya. Tadi apakah ibu-ibu ingat ibu hamilnya tadi dibawa kemana? Ya, benar sekali ya, dibawa ke puskesmas. Nah, ibu-ibu di sini ada yang hamil tidak? Oh, ada. Kalau periksa ibu biasanya kemana? Oh iya, benar sekali. Posyandu juga bisa puskesmas atau ke tempat bidan ya ibu. Nah, pemeriksaan dalam kehamilan biasanya berapa kali dilakukan? Oh ya, ada yang 5 kali, ada yang ya minimal dilakukan 4 kali ya ibu-ibu ya. Kita lihat chartnya terlebih dahulu ya ibu-ibu. Selama kehamilan akan lebih baik jika ibu hamil memeriksakan kehamilannya setiap bulan. Akan tetapi jika tidak memungkinkan, minimal ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya sebanyak 4 kali, yaitu 1 kali pada usia kehamilan sebelum 3 bulan, yaitu pada kehamilan bulan pertama, kehamilan bulan kedua, atau kehamilan bulan ketiga. Yang kedua, 1 kali pada usia kehamilan 4-6 bulan, yaitu kehamilan pada bulan keempat, bulan kelima, atau bulan keenam. Terus yang terakhir yaitu 2 kali pada usia kehamilan 7-9 bulan, yaitu pada bulan ke-7, bulan ke-8, atau bulan ke-9. Ibu hamil memang sangat perlu memeriksakan kehamilannya setiap bulan, apalagi ibu-ibu hamil yang memiliki risiko tinggi seperti 4 terlalu dan 3 terlambat. Apa itu 4 terlalu? 4 terlalu yaitu pertama, terlalu muda, yaitu usia ibu hamil kurang dari 20 tahun. Yang kedua, terlalu tua, yaitu usia hamil lebih dari 35 tahun. Di sini siapa ibu-ibu yang usianya lebih dari 35 tahun dan masih hamil? Ada tidak? Ya, masih ada. Nah, yang usianya lebih dari 35 tahun, jangan lupa ya ibu-ibu periksa ke posyandu atau ke bidan terdekat. Terus yang ketiga, terlalu dekat jarak kehamilan, yaitu maksudnya jarak antara kehamilan 1 dan kehamilan berikutnya kurang dari 2 tahun. Istilahnya anaknya belum disapih, tapi dia sudah hamil lagi, itu berisiko tinggi ya ibu-ibu. Terus yang keempat, terlalu banyak anak. Ibu pernah hamil atau melahirkan lebih dari 4 kali. Di sini siapa yang anaknya sudah lebih dari 4? Ya, yang udah lebih dari 4 silahkan KB. Anak dalam keluarga dianjurkan pemerintah hanya 2 orang saja ya ibu-ibu. Terus yang tadi 4 terlalu, sekarang 3 terlambat. Apa itu 3 terlambat? Kita lihat ya. Yang pertama, 1, terlambat mengetahui adanya masalah. Ya, terlambat mengetahui adanya masalah disebabkan karena apa? Karena kurang memeriksakan kehamilan. Jadi, gimana mau tahu ada masalah kalau kita tidak pernah periksa? Yang kedua, terlambat tiba di fasilitas kesehatan. Yang ketiga, terlambat ditolong tenaga kesehatan bidan atau dokter. Itu ya ibu-ibu, gimana? Sudah mengerti? Nah, di sini ada berita tentang layanan kesehatan pada ibu hamil. Di sini ada 10 layanannya. Sekarang saya minta kepada kelompok tinggi perwakilannya salah satu untuk membacakan flipchartnya ya. Silakan kepada kelompok tinggi. A few moments later. Terima kasih kepada perwakilan kelompok tinggi. Nah, sekarang saya akan membacakan lagi ya, mengulangi lagi. Mari disimak bersama-sama ya ibu-ibu. Layanan kesehatan ibu hamil, yaitu ada 10 layanan pemeriksaan kehamilan. Yang pertama, pengukuran tinggi dan berat badan. Gimana ini dilakukan tidak waktu ibu hamil? Ya, terus pengukuran tekanan darah, pengukuran lingkar lengan atas, tinggi rahim, penentuan letak janin, imunisasi tetanus toksoid. Yang ke-7, pemberian tablet tambah darah. Yang ke-8, tes laboratorium. Yang ke-9, penjelasan bidan. Yang ke-10, pengobatan bila diperlukan.
Ya, bagaimana 10 layanan ini? Apakah ketika ibu-ibu hamil semua layanan ini didapatkan? Ya, dapat semua ya ibu-ibu, alhamdulillah. Terus ketika kita hamil, kita harus merencanakan kita akan bersalin di mana. Kita tanyakan kepada bidan tanggal perkiraan persalinannya. Terus bersama-sama dengan bidan kita rencanakan akan bersalin di mana. Harusnya ibu-ibu wajib bersalin di fasilitas kesehatan dan dibantu oleh tenaga kesehatan yaitu bidan ataupun dokter. Nah, dalam persiapan persalinan juga kita harus menyiapkan donor darah karena kita tidak tahu ya ibu-ibu bahwa pada saat persalinan apakah itu berjalan lancar atau tidak. Terus kita juga selama kehamilan harus mengikuti kelas ibu hamil. Biasanya ini dilakukan di puskesmas. Gimana ibu-ibu? Sampai sini sudah paham? Untuk informasi tentang kehamilan, ibu-ibu bisa baca di buku pintarnya ya ibu-ibu, halaman 4-13. Alhamdulillah, pertemuan kali ini berjalan lancar ya ibu-ibu. Saya harap apa yang kita dapat pada pertemuan kali ini bisa kita bagi kepada tetangga kita, keluarga kita, ataupun kenalan kita, sehingga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Nah, sebelum kita tutup acara kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ibu-ibu atas partisipasinya, atas kehadirannya. Jangan lupa bulan depan kita ada pertemuan P2K2 lagi. Jangan sampai tidak datang ya ibu-ibu. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.